Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas di hari ini. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang merupakan bentuk rahmat dan rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh alam semesta. Rahmat tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan melalui Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita tentunya sebagai warga negara Indonesia sangatlah bersyukur bisa hidup tenang di tanah air kita tercinta ini. Kita bisa menjalankan ibadah dengan leluasa tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut diserang, takut dibom, ataupun takut ditembak. Kita pasti sudah banyak mengetahui tentang penderitaan Muslim di Palestina yang masih dalam penindasan dan kerap diintimidasi. Bahkan Masjid Al-Aqsa pernah dibakar oleh kaum Israel. Sampai saat ini banyak jiwa yang mati syahid dan banyak yang cacat tubuh. Banyak anak-anak menjadi yatim piatu, ibu-ibu menjadi janda, dan sebagainya. Kita harus mendukung selalu Palestina untuk merdeka dan berorientasi pada ukhuwah Islamiyah. Mari kita doakan perjuangan rakyat Palestina yang juga sedang memperjuangkan kebebasan Masjid Al-Aqsa dari cengkraman Israel. Hal ini memiliki dasar, yaitu Al-Quran Surah Al-Isra, khususnya ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dari ayat tersebut, sebaiknya umat Islam Indonesia mengambil sikap sebagai bentuk pembelaan terhadap Palestina yang dilandasi
oleh upaya untuk menjaga kemuliaan Masjid Al-Aqsa yang menjadi tempat pemberangkatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum berpindah ke Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, dan merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini. Terkena pukul oleh senjata, tercecer darah di mana-mana. Di lomba dakwah ini, mari kita berdoa untuk keselamatan Muslim Palestina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Ikatan antara umat Islam dengan kaum muslimin di Palestina bukan sekedar ikatan kebangsaan atau kemanusiaan, tapi juga karena dorongan akidah Islam dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari kuatkan komitmen membela Palestina, karena sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada kelebihannya, itu karena atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kekurangannya, itu karena kesalahan saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.